Foodies, yuk main ke studionya Transmedia yuk. Kita cek-cekin yang lagi syuting live program paginya magazine Trans 7. Itu tuh program yang ngasih berita terkini seputar kehidupan selebriti. Eits, ingat berita loh ya, bukan gosip. Fakta bukan asal berkata-kata, asik. Udah ngintip sebentar aja ya, soalnya Ivan Kabul mau ngajak foodies jajan yang manis dan juga lembut. Ini bukan lagi ngomongin kamu kok, tapi ngomongin martabak. Oke kita lihat yuk, kata Ivan nih ada yang jual martabak spesial paling cocok buat dicamilin di hari yang spesial juga. Halo Foodies, apa kabar? Selamat datang di Makan Receh Special Hood Transmedia yang ke-22. Yeay! Jadi selamat ulang tahun buat Transmedia. Semoga tayangan-tayangannya, program-programnya semakin bagus. Dan terutama untuk Makan Receh nih program kesayangan kita, share-nya bisa semakin melejit. Amin ya Tuhan. Nah kalau ngomongin yang lagi ulang tahun gitu, biasanya kita pasti akan siapin kue ulang tahun kan, kue-kuean buat kasih surprise. Ini aku mau ajak kalian semua Foodies ngunjungin satu hidden gem di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini bisa jadi alternatif pengganti kue yang gak kalah hauce pastinya. So, I welcome you guys. Selamat datang di Martabak Bangka Akim Tanjung Duren. Wah, kalau ini sih foodies-foodies udah pada tahu ya, apalagi buat warga Tanjung Duren dan sekitarnya. Karena sebelum adanya martabak-martabak yang kekinian tuh, martabak Akim ini udah jadi martabak andalan duluan. Oke deh, langsung kita mulai pesan aja ya Van, sebelum serbuan orderan online dari pelanggan lainnya datang menyerang nih. Let's go! Apa yang spesial yang dicari orang biasanya kok? Spesialnya biasa kita pandan, kita asli pandan asli. Wah, jadi yang membedakan pandan ini nggak pakai pandan ala-ala nih ya berarti ya. Ini pandan yang asli. Alami, Bisa asli. dibuktikan nggak nih? Bisa. Saya kalau belum buktiin nggak bisa percaya nih. Jangan coba-coba nantangin Ko Hendrik ya kamu Ivan. Langsung satset-satset tuh Ko Hendrik nih buat pembuktiannya. Ini mau ngapain nih kita by the way nih? Jus pandan dulu. Oke. Daun pandan yang sudah dipotong-potong tadi kita campur dengan sedikit air biar gampang ngeblendnya. Sip, kalau udah halus, jusnya kita saring dan ulangi jus lagi airnya ya sampai mengental. Sip, kalau udah kental, ini juga nggak bisa langsung dipakai sih Foodies, masih harus kita diamkan selama 1 jam sampai dapat deh tuh saripati pandannya. Wih, salut sih ya sama Ci Akim dan Ko Hendrik nih yang konsisten banget bikin sari pandannya ini selama kurang lebih 12 tahun. Keren! Sip, bahan-bahan udah ready, saatnya kita bikin martabak nih guys. Step-stepnya sama kok Foodies sama pembuatan martabak pada umumnya. Tuangkan adonan ke atas loyang yang sudah benar-benar panas, terus diamkan sampai muncul itu buih-buihnya. Wih, smells good. Nah, kalau udah setengah matang kayak begini, taburkan gula pasir ya Foodies dan kita tunggu sampai semuanya matang sempurna. Sip, setelah matang, baru itu kita taburin semua toppingnya. Kali ini Ivan pesen yang setengah keju dan setengah coklat wijen kaca. Eits, nggak usah kaget ya sama toppingnya, emang semelimpah ini kok Foodies. Coba Koko fotoin satu kok, saya ikutin. Oh, aku paham. Ini ujung-ujungnya Foodies. Kalau Foodies pernah makan kue bolu, ya kan? Itu kan juga digulung tuh, bola gulung tuh. Hasilnya begitu. Nih Foodies tuh lihat tuh. Tuh kan? Jadi kayak kue bolu kan? Segini kok ya? Iya. Harus kepotong. Kalau ini kan belum kepotong tuh. Tuh. Udah, mending dilanjut sama Ko Hendrik aja ya Ivan. Potongan martabak kamu udah ketolong soalnya. Ini yang pertama, kalau kamu lihat di sini ini adalah martabak keju kismis. Cuman, yang aku penasaran nih dari aku pegangin. Dipegang ini udah sekenyal itu. Kita akan cobain kalau di mulut kira-kira ini bakal sekenyal apa karena itu yang jadi icon, jadi ciri khas dari martabak Bangka. Yuk kita cobain ini. Kok? Hauce kok. Coklat hauce nih ya. Ini hauce Sun Jinping lah aku bilang. Wow, gigitan pertama langsung berasa banget kelembutan martabaknya. Yes, Foodies, mantap. Meskipun lembut, tapi ini tuh tipe yang padat gitu ya. Iya, porsi cemilan yang ngenyangin gitu lah, tau kan? Dan memang sih rasanya menurut aku tuh ini sesuatu ya. Kalau kita suka takut
makan martabak kayak terlalu manis. Ini menurut aku manisnya tuh pas. Bahkan menurut aku nih, manisnya tuh dia bisa ngeblend antara manis martabak dari gulanya itu, dari adonannya, sama nih si kismisnya yang ini nih. Rasa martabaknya jadi nggak terlalu manis karena ada kismis yang sebenarnya kasih rasa sedikit asam gitu foodies. Plus ada rasa gurih juga dari tumpukan keju parutnya. It's so yummy. Ini cocok banget menurut aku. Kalau kamu lagi nyari sogokan buat calon mertua kamu, Om, martabak nih Om, ya kan? Kamu bisa pesen yang ini, martabak keju, cuma tambahin topping kismisnya di sini. Biar makin spesial, biar kamu tahu anaknya dia juga spesial di hidup kamu. Ihi, boleh juga tuh foodies. Tapi simpan dulu martabak kismis kejunya buat dimakan bareng sama calon mertua ya Ivan. Karena sekarang kamu harus icip juga tuh martabak pandan dengan topping jagung keju. I like ini. Dan menurut aku di sini rasa dari jagungnya itu juga keluar banget. Jagung yang dipilih ini rasanya jagungnya masih seger, nggak kurus-kurus. Jadi kalau misalnya kamu makan, rasa manis-manis jagungnya itu enak. Enak loh. Ini baru namanya julid nih, juara di lidah nih ya. Kalau jilid yang satu ini mah semua orang juga mau ya foodies. Topping yang satu ini tuh mirip-mirip sama jajanan jasuke atau jagung susu keju gitu foodies. Tapi ini versi spesial dan ngenyangin loh ya. Ay, bagi-bagi dong martabaknya Van. Nggak bohong loh kalau kita pakai pandan yang asli, ini berasa. Karena aku tipe orang yang cukup sensitif loh foodies. Kalau kita makan makanan yang dari buatan, ya dari essence atau kayak gimana, pasti tenggorokan aku tuh rada berasa. Tapi ini karena memang ini asli dari pandan, udah lihat olahnya kayak gimana kan tadi, wanginya berasa dan rasanya pun asli. Cakep. Masih ada lagi nih yang pakai adonan pandan, yaitu ini nih foodies, setengah keju, setengahnya lagi adalah coklat kacang wijen. Beh, mantap. Untuk rasa adonan udah lah ya, nggak ada yang berubah. Meskipun toppingnya melimpah kayak orang ngampuk begini nih, tapi soal rasa malah saling melengkapi tuh foodies. Nggak ada bahan-bahan murahan yang dipakai loh untuk martabak ini. Makanya sebelum jam 8 malam aja adonan pandannya udah habis duluan. Kamu tahu nggak apa bedanya wanita sama martabak? Kalau misalkan wanita, mungkin spesial kalau dia dandan. Tapi kalau martabak, pasti spesial kalau pakai pandan. Gila, cakep nggak tuh? Waduh, sebelum makin melting, mending kita ikutan aja yuk jajan martabak Bangka Akim yang rasa dan harganya nggak bikin darting. Catat nih foodies, martabak Bangka Akim ini lokasinya ada di Jalan Tanjung Duren Raya nomor 45, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bukanya dari jam 10 pagi ya foodies, sampai jam 10 malam. Jadi pastinya ditunggu kapan kita makan-makan lagi, dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Transmedia yang ke-22. Semakin jaya di darat, laut, dan udara. Sampai bertemu di Makan Receh episode berikutnya. Makan Receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Kok? Bungkus kok. Yang ini bungkus, tapi aku pesan lagi kok ya.